Pegang mic-nya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Encik Tuan dan Puan di mana saja berada. Senang sekali dari Bumi Lancang Kuning Pemerintah Provinsi Riau hari ini dari program spesial Realite, Literasi Informasi dan Edukasi dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau dari program Jelita yang ditaja pada hari ini, di mana sebagai informasi bahwa kembali pemerintah Provinsi Riau akan menjadi tuan rumah event nasional dalam kegiatan Rapat Koordinasi Hari Kearsipan Nasional ke-51 yang insya Allah akan ditaja pada 17 sampai dengan 18 Mei 2022. Dan pada talkshow spesial hari ini di hadapan kita bersama, Encik Tuan dan Puan, ada narasumber spesial, ada dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau, ada Bapak Ramli Arsyad SEME, beliau adalah arsiparis media. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Ramli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar bahagia Bapak ya? Alhamdulillah sehat. Dan kita juga mengucapkan untuk peserta ataupun juga masyarakat Riau tentunya masih bersempena dengan hari kemenangan tentunya ya. Minal aizin wal faizin tentunya dari tim Jelita. Kami langsung disiarkan dari Gedung Ismail Suko, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau. Pada hari ini kita akan mengupas terkait dengan di mana Riau akan menjadi tuan rumah kegiatan event nasional. Bukan begitu Pak Ramli ya? Baik, langsung saja mungkin di awal ini kami juga mengingatkan untuk peserta Zoom nanti juga bisa mengajukan pertanyaannya baik itu secara langsung atau juga melalui chat yang sudah kita buka tentunya di spesial talkshow Riau Light pada hari ini. Baik, sekali lagi kami informasikan bahwa Riau akan menjadi tuan rumah ajang Rakornas atau Rapat Koordinasi Nasional Hari Kearsipan Nasional ke-51 nanti pada 17-18 Mei 2022. Untuk mengetahui lebih jauh seperti apa kegiatannya, tentu di awal ini kita akan ingin mendengarkan dari Pak Ramli seperti apa ajang yang akan ditaja di Riau. Tapi sebelumnya kami ingin mungkin boleh Pak Ramli menjelaskan di Dinas Perpustakaan Kearsipan Provinsi Riau, Pak Ramli ini sebagai apa dan mungkin sekapur siri untuk mengenalkan Bapak kepada publik. Kami persilakan Pak Ramli. Baik, terima kasih Pak moderator, host ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan teman-teman yang sempat mengikuti kegiatan kita pada hari ini, pertama-tama kami menyampaikan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kita masih dalam suasana Hari Raya Idul Fitri. Selanjutnya memang kondisi yang sangat mendesak ini kami diberikan kesempatan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia untuk menyelenggarakan event nasional dan kami ditunjuk sebagai tuan rumah Provinsi Riau dan kita akan laksanakan selama 2 hari mulai dari tanggal 17, 18 intinya, namun rangkaian kegiatannya akan kita mulai dari tanggal 16 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022. Saya sendiri sebagai arsiparis media di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau berkesempatan diberikan kesempatan untuk ikut memberikan acara ini dengan berdiskusi bersama masyarakat pemerhati kearsipan secara nasional, dan kita akan berdiskusi hari ini berkaitan dengan kearsipan. Kami sekira demikian, terima kasih. Baik, terima kasih untuk informasi awalnya. Baik, Pak Ramli, nah kemudian ini kan sebuah ajang yang digelar secara nasional. Nah mungkin bisa dijelaskan kepada publik bagaimana dengan persiapan Riau sendiri dan akan ada seperti apa ini ketika Riau menjadi tuan rumah. Apa ada impact khusus yang akan dirasakan oleh publik yang ada di Riau dengan event yang ditaja pada 17 dan sampai dengan 18 intinya tersebut, Pak Ramli. Baik, terima kasih. Jadi kegiatan Hari Kearsipan Nasional yang dibarengi dengan Rapat Koordinasi Kearsipan Nasional ini sebetulnya sudah direncanakan kerjasama antara ANDRI, Arsip Nasional Republik Indonesia, dengan pemerintah Provinsi Riau sejak tahun 2020. Namun demikian, acara ini belum dapat terlaksana pada saat itu karena kita sama-sama memahami 2 tahun atau 3 tahun terakhir ini kita dilanda pandemi COVID-19 sehingga acara ini baru kita dapat laksanakan di tahun 2022 ini.
Persiapan sudah kami lakukan sejak Januari sampai saat ini, berkoordinasi terus dengan Arsip Nasional dan pihak stakeholder yang terkait, sehingga kita berharap acara ini bisa dapat kita laksanakan sesuai dengan waktu yang telah kita tentukan. Rangkaian kegiatan ini memang sudah kita diskusikan secara matang, insya Allah dapat berjalan dengan baik, dan kegiatan ini akan diikuti oleh seluruh lembaga kearsipan, baik kementerian, lembaga negara maupun pemerintah provinsi dan kabupaten kota seluruh Indonesia. Kegiatan ini akan kita pusatkan di Kota Pekanbaru, tepatnya di Hotel Pangeran Pekanbaru, dan kita akan menjemput tamu-tamu kita dimulai pada tanggal 16 Mei, dan kita akan antarkan mereka, kita jemput dari bandara, insya Allah kita sudah persiapkan itu. Kalau tamu-tamu kita dari daerah yang sudah berkomunikasi barangkali dengan stakeholdernya di sini, silahkan, namun kami dari panitia akan menyediakan serangkaian penjemputan itu. Kami kira itu awal yang kita coba siapkan, dan nanti kita diskusikan berkaitan dengan kesiapan-kesiapan yang lainnya. Silakan. Ya, Pak Ramli, untuk dari tujuan kegiatan ini, apa sih yang menjadi tujuan dari kegiatan pertemuan Rakornas Arsip Nasional ini? Ya, baik. Terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat urgent yang harus kita sama-sama pahami, bahwa kearsipan adalah sesuatu yang harus kita pahami sebagai bentuk pertanggungjawaban. Bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan maupun bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap generasi yang akan datang, yang terkait dengan bagaimana kita mengelola arsip itu sebagai bahan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah. Di satu sisi kita mengelola arsip sebagai memori kolektif bangsa. Nah, hal ini sangat penting untuk generasi yang akan datang, baik mereka yang sekarang masih duduk di bangku sekolah maupun teman-teman yang sudah lebih dari itu dan berkecimpung dalam bidang penelitian, sehingga mereka akan memperoleh data-data terkait dengan pengembangan pembangunan ke depan. Nah, ini urgensinya, sehingga kita berharap dengan adanya penyelenggaraan kearsipan dan rapat koordinasi kearsipan secara nasional ini, kita akan menyatukan persepsi kita untuk bagaimana kita bersinergi membangun negeri ini dari Sabang sampai Merauke. Yang kita ketahui itu dari sejarah, dan itu merupakan arsip bangsa, dan kita tahu itu masing-masing daerah punya spesifikasi terkait dengan memori kolektif bangsa itu. Kenapa Andri memilih Riau sebagai penyelenggara pada tahun ini, dan sudah direncanakan dalam 3 tahun yang lalu sampai baru dilaksanakan pada tahun ini? Karena memang kita memiliki komitmen, Riau memiliki komitmen untuk penyelenggaraan kearsipan ini secara menyeluruh di lingkungan pemerintah Provinsi Riau, maupun mensosialisasikannya kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengakses arsip-arsip yang berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut dengan kepentingan masyarakat itu sendiri. Itu urgensinya, sehingga kita berharap penyelenggaraan kearsipan pada saat ini, tahun ini, menjadi momentum yang sangat berharga untuk kita meningkatkan sinergi kita dalam menyatukan bangsa ini dalam berbagai hal. Demikian itu. Oke, baik Pak Ramli, tadi disampaikan bahwa inti dari kegiatan Rakornas ini selama 2 hari 17 dan 18, tapi sebelumnya ada beberapa rangkaian-rangkaian acara yang kalau bisa ditotal tadi sampai 1 pekan ya Pak ya, acara itu di Riau. Nah, bisa dijelaskan secara detail atau gamblang apa saja bentuk rangkaian selain 17-18 acara inti, apakah juga ada kegiatan yang bisa diikuti oleh publik yang mungkin bukan peserta dari kegiatan tersebut? Apakah masyarakat juga bisa berkunjung atau mendapatkan informasi apa saja ketika bisa hadir pada peringatan Rakornas tersebut? Baik, terima kasih. Rangkaian kegiatan dari sejak tanggal 16 sampai dengan 19 bisa kami sampaikan sebagai berikut. Pertama, persiapannya sudah kita lakukan, dan kemudian di tanggal 16 itu kita melakukan penjemputan tamu-tamu kita, baik dari pusat yang sebagai pemateri maupun nanti
juga sebagai peserta dari daerah-daerah, dari provinsi dan kabupaten kota seluruh Indonesia. Kemudian juga acara intinya pada sebelum itu pada malamnya kita akan lakukan dinner bersama dengan pejabat-pejabat pusat. Kemudian yang kedua pada tanggal 17 itu kita lakukan acara seremoni pembukaan dan dilanjutkan dengan tanggal 8 oleh menteri yang diresmikan oleh menteri, insyaallah Menteri Dalam Negeri Pak Tito, insyaallah hadir untuk membuka acara kita. Kemudian nanti di tanggal 18 akan dilakukan rapat koordinasi kearsipan nasional, di mana pada saat itu juga akan disampaikan evaluasi dari hasil pengawasan kearsipan nasional oleh Andri. Dan pada saat itu juga akan dibuka atau akan menjadi keynote speaker adalah Pak Cahyo Kumolo, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Dan kita pada saat itu juga Andri akan memberikan penghargaan kepada instansi-instansi baik kementerian lembaga maupun pemerintah daerah, kabupaten dan provinsi, kepada mereka yang memperoleh prestasi-prestasi terbaik dalam pengawasan kearsipan nasional. Rangkaian acara selanjutnya adalah kita membuat pameran kearsipan yang akan dimotori oleh Andri dan akan menyampaikan potensi-potensi yang ada juga di Provinsi Riau. Masing-masing kabupaten kota akan menampilkan potensi-potensi kearsipannya maupun sejarahnya dan potensi-potensi alam lainnya. Kemudian juga ada bazar, ya, atau kita mengundang UKM untuk menyampaikan atau mempromosikan produk-produk mereka di Provinsi Riau ini, sehingga kita berharap juga ini sebetulnya dia untuk peserta, namun tidak menutup kemungkinan terbuka untuk masyarakat di Provinsi Riau. Kalau mereka dapat mengunjungi pameran ini, kita mungkin membuka ruang untuk itu, dan nanti kita akan koordinasikan bersama dengan panitia yang dari Andri. Kami kira itu rangkaian kegiatannya, dan ada hal-hal lain lagi yang mungkin dalam proses perjalanannya akan bersama-sama kita lakukan hal itu kalau memang itu menjadi yang urgent. Baik, sekali lagi langsung dari Gedung Ismail Suko, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau, masih dari program spesial talk show Jelita Riau Light, kami undang untuk Anda peserta, Bapak Ibu yang sudah bergabung menjadi partisipan di live Zoom, kami berikan kesempatan untuk bertanya, atau Anda juga langsung raise hand untuk menyapa narasumber kita Bapak Ramli Arsyad SEME untuk bisa mengajukan pertanyaan, dan insya Allah beliau akan memberikan jawaban dan informasi sekitar persiapan rapat koordinasi nasional arsip yang akan ditaja di Riau pada tanggal 1 pekan, ya, dari inti acara adalah 17-18 Mei 2022. Kami undang Bapak Ibu untuk menyampaikan pertanyaan, barangkali ada pertanyaan. Jika tidak, mungkin saya akan melanjutkan beberapa pertanyaan yang tentunya bisa mewakili partisipan atau masyarakat. Baik, Pak Ramli, sambil menunggu pertanyaan, mungkin juga ingin kami dapatkan informasi bagaimana keterlibatan kabupaten kota pada kegiatan Rakornas Arsip 51 di Riau. Seperti apa ini? Baik, terima kasih. Kalau kami di Provinsi Riau, selain sebagai peserta, kabupaten kota ada 12, kita mengundang mereka juga sebagai peserta. Kita juga mengundang mereka untuk mengikuti kegiatan, rangkaian kegiatan dari pelaksanaan Hari Kearsipan Nasional ini, yang dibaringnya dengan Rakornas Kearsipan ini adalah kegiatan bimbingan teknis pengelolaan arsip terjaga dan arsip aset. Nah, ini dikhususkan bagi teman-teman di kabupaten kota se-Provinsi Riau, dan juga ada OPD-OPD tertentu yang mengelola arsip terjaga di Provinsi Riau. Sehingga kita berharap rangkaian kegiatan ini juga akan diikuti oleh berbagai rangkaian kegiatan yang lain. Di samping itu, nah, ini yang rangkaian kegiatan bimbingan teknis ini dilaksanakan oleh Andri dan kita memfasilitasinya. Kemudian juga ada rangkaian kegiatan berkaitan dengan pengelolaan arsip statis yang juga akan dilaksanakan oleh Andri bertempat di depot arsip kita.
Nah, saya tadi lupa menyampaikan bahwa ada satu rangkaian kegiatan di hari keempat, tanggal 19 itu adalah peresmian tempat atau tanah yang dihibahkan oleh pemerintah Provinsi Riau kepada pemerintah melalui Arsip Nasional untuk pembangunan depot arsip instansi vertikal yang ada di Provinsi Riau. Nah, ini akan kita rangkaikan juga dengan acara City Tour. City Tour ini akan kita lakukan dan kita fokus ke Kabupaten Siak, ke Istana Siak, tepatnya seperti itu. Nanti akan kita koordinasikan dengan teman-teman. Kalau memang yang hadir ingin mendaftar, sudah ada linknya, silakan dia mendaftar. Kami kira itu informasinya. Baik, kami ucapkan selamat siang Bapak Ibu yang hadir dari kabupaten kota, khususnya dari Bapak Ibu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dari 12 kabupaten kota Provinsi Riau, dan mudah-mudahan selain menyimak, jika ada pertanyaan sekali lagi juga akan sudah di-share link oleh host kita untuk pendaftaran untuk mengetahui informasi-informasi tentang acara yang insya Allah akan ditaja di bulan Mei tentunya di hari kearsipan di 51 tahun tentunya. Masih bersama narasumber kita spesial Bapak Ramli Arsyad SCME tentunya, yang sudah dari tadi menjelaskan seperti apa ini persiapan-persiapan dari panitia baik itu pusat dan daerah dalam mensukseskan event nasional yang ditaja di Bumi Lancang Kuning. Nah, kita juga ingin menggali ini tentu ada banyak persiapan rapat-rapat yang secara intensif dilakukan oleh Ibu Kepala Dinas, Ibu Mimi Nazir beserta jajaran tentunya Bapak seperti apa, dan kemudian bagaimana komunikasi pusat ke daerah sejauh ini, apakah ada kendala atau seperti apa terkait persiapan acara kita, Pak Ramli? Baik, jadi ada pada sesi-sesi awal di tanggal 17 ada pemaparan dari teman-teman yang memiliki kesuksesan dalam penyelenggaraan kearsipan. Nah, antara lain dari Provinsi DKI Jakarta dan kementerian, beberapa yang saya tadi konfirmasi tapi lupa. Nah, kemudian yang kita ingat dari Provinsi DKI Yogyakarta, dan kemudian di hari kedua itu ada pemaparan materi dari narasumber-narasumber yang kompeten dalam hal kearsipan, dan itu dipandu oleh moderator satu adalah Rektor Universitas Lancang Kuning, dan yang kedua oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau. Nah, itu dia. Kemudian juga kami berharap teman-teman yang dapat mengikuti kegiatan ini, kita diskusi sore ini, bisa memberikan sharing pendapat dan pemikiran juga terkait dengan penyelenggaraan kearsipan secara umum, secara nasional. Ada pikiran-pikiran barangkali yang bisa kita sharing di sore ini untuk nanti kita jadikan sebagai pedoman kita untuk bagaimana kita menyelenggarakan kearsipan, terutama yang teknis, yang sebagai pengelola arsip, kemudian arsip-arsip apa saja yang bisa kita simpan di depot arsip, maupun sebagai pengelola arsip untuk pertanggungjawaban kegiatan kita. Satu hal ini saya informasikan bahwa pada kesempatan ini ada juga oleh Andri menyiapkan 16 layanan terkait dengan kearsipan yang dapat diakses. Oleh karena itu saya menghimbau kepada teman-teman arsiparis, baik yang ada di Provinsi Riau, instansi vertikal, maupun teman-teman arsiparis yang kebetulan mendampingi pimpinan-pimpinannya yang datang ke Provinsi Riau dalam rangka Hari Kearsipan Nasional dan Rakornas ini, untuk dapat mengunjungi layanan-layanan ini. Yang ini disiapkan oleh Andri, dan kita berharap kita bisa berkonsultasi langsung. Seperti misalnya berkaitan dengan arsip statis, bagaimana pengelolaannya, kemudian berkaitan dengan Sri Kandi, ya, sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi yang merupakan pilot project dari Andri beserta Kementerian PAN. Ini bisa dikonsultasikan langsung bagi daerah-daerah yang memang belum melaksanakan ini, dapat berkonsultasi langsung. Kemudian yang berkaitan dengan sistem informasi kearsipan nasional dan jaringan kearsipan nasional, bagaimana arsip itu kita publikasikan, arsip statis kita, arsip dinamis kita publikasikan
kepada masyarakat melalui jaringan ini. Jadi kami menghimbau kepada teman-teman, terutama arsiparis, agar mereka ikut dapat berpartisipasi dalam menimba ilmu ini, karena ini kesempatan yang baik bagi kita. Kami kira demikian. Oke, artinya sudah merapatkan barisan ya untuk lebih mensukseskan persiapan di Hari Arsip Nasional ke-51 tahun ini. Dan tentu ada juga ini yang dikomunikasikan ke kabupaten kota, begitu ya Pak Ramli? Ya. Nah, mungkin adakah mungkin harapan ini yang bisa disampaikan ke 12 kabupaten kota terkait dengan dinas kita ini Bapak, agar nanti juga berperan aktif, agar acara yang ditaja ini di Riau ini tidak sia-sia, artinya bisa tersampaikan ke kabupaten kota, terserap dengan baik. Apa yang sudah dilakukan oleh dinas perpustakaan kearsipan provinsi ke daerah-daerah yang ada di kabupaten kota? Apakah sudah ada komunikasi intens atau seperti apa ini Pak Ramli? Baik, terima kasih. Ya, benar sekali. Ini memang merupakan hal yang sangat penting dan kesempatan. Jadi kami sudah berkomunikasi dengan kabupaten kota dan mereka sangat antusias mengikuti perkembangan itu dan mengikuti dan menyampaikan pesertanya. Jadi ada peserta yang kita undang untuk mengikuti BIMTEK tadi bukan saja dari lembaga kearsipan, tetapi kita juga mengikut sertakan teman-teman di kabupaten kota pada dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah. Karena apa? Karena di sana aset daerah ini dikelola oleh dinas ini dan arsipnya harus betul-betul menjadi perhatian untuk didata, untuk dikelola secara baik, sehingga arsip itu tertib dan aset kita aman. Ada pepatah yang menyatakan bahwa arsip hilang, aset melayang. Nah, oleh karena itu barangkali teman-teman dari kabupaten kota yang sudah menerima surat dan sudah mengirimkan pesertanya, kami ucapkan terima kasih dan kami berharap agar mereka tetap berkoordinasi untuk dapat mengikut sertakan teman-teman yang dari Badan Keuangan dan Aset Daerah setempat. Pesertanya ada 3 kita undang, 2 dari LKD-nya, Lembaga Kearsipan Daerahnya, dan 1 dari BPKAD. Sehingga kita berharap kita bisa bersinergi dalam hal mengelola arsip daerah ini, arsip kekayaan daerah ini. Kemudian di provinsi juga kami melibatkan teman-teman dinas terkait yang memiliki kewenangan untuk mengelola aset negara yang dikatakan yang melingkupi dengan aset terjaga. Contoh misalnya kewilayahan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, kemudian Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Bapenda, dan beberapa dinas lagi yang memang kita ikut sertakan mereka. Dan ini kesempatan sekali bagi kita untuk dapat mengikuti. Pesertanya kita berharap memang dari daerah itu kepala bidang kearsipannya dan kepala bidang aset disertai dengan staf. Salah satu staf untuk bisa mengikuti kegiatan ini. Karena kami anggap ini adalah momen yang penting, kita tidak perlu ke Jakarta jauh-jauh dan sekarang sudah ada di Pekanbaru. Silakan saja teman-teman dari daerah datang untuk mengikuti kegiatan ini dengan baik sehingga kita memperoleh pengalaman dan pengetahuan berkaitan dengan penyelenggaraan kearsipan. Satu hal lagi ingin kami sampaikan bahwa kita berupaya untuk melakukan sinergi terkait dengan pengelolaan kearsipan ini, bahwa kearsipan ini kita harus betul-betul menjadi perhatian. Perhatian itu kenapa? Karena setiap saat kita akan berkecimpung dengan arsip. Kita mengelola kegiatan pemerintahan ini, pada muaranya kita menciptakan arsip. Oleh karena itu saya kira semua pencipta arsip, semua pemerintah daerah, kementerian dan lembaga sudah punya rujukan-rujukan, sudah punya regulasi-regulasi berkaitan dengan pengelolaan arsip itu sendiri. Seperti misalnya saya contohkan tata naskah dinas, klasifikasi arsip, sistem keamanan dan akses arsip dinamis, maupun jadwal retensi arsip. Regulasi-regulasi ini menjadi panduan kita untuk bagaimana kita mengelola arsip itu secara baik di lingkungan kita masing-masing. Nah sekarang dengan adanya Serikandi, Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi ini, kita berharap ini bisa kita akomodir masuk ke dalam sana, sehingga ada satu semboyan bahwa kita berbagi pakai arsip ini, sehingga arsip ini hanya ada satu. Nah kalau siapa yang mengakses itu, silahkan dia masuk ke dalam link jaringan ini untuk dapat mengakses itu.
Nah, kesempatan ini kita berharap kepada teman-teman untuk bisa dapat mengeksplor kegiatan-kegiatan yang ada di mereka, kemudian pengalaman-pengalaman mereka dalam mengelola arsip, baik arsip konvensional maupun arsip digital, untuk kita diskusikan sebagai bahan untuk nanti kita menjadi pertimbangan kepada pemerintah kita masing-masing untuk merumuskan regulasi-regulasi berkaitan dengan kearsipan. Kami kira begitu. Oke, baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk yang sudah bergabung dari teman-teman dari Dinas Perpustakaan Kearsipan Provinsi Riau. Kalau tidak salah di link Zoom sudah dibagi oleh teman-teman operator ya. Ada link, mungkin Ibu Dina bisa ditayangkan lagi. Tadi ada link pendaftaran, kemudian link informasi peserta ya, dan juga ada link website Kearsipan Provinsi, kemudian ada daftar hadir dan serta ada website info kegiatan. Bapak Ibu yang ada di link Zoom bisa melakukan akses dari link yang sudah di-share oleh co-host kita. Dari Gedung Ismail Suko, Dinas Perpustakaan Kearsipan Provinsi Riau, masih dengan talkshow spesial sempena dengan menyambut Rakornas Arsip ke-51 tahun tentunya di Provinsi Riau. Ada banyak hal yang menarik tentunya ditaja di hari itu tentunya Bu. Bapak tadi ada depo arsip ya Pak ya, itu adalah hibah dari pemerintah provinsi untuk pemerintah pusat begitu ya Pak ya. Dan kemudian ada kegiatan city tour. Nah, bisa diulas kembali Bapak ini, maksud dari depo hibah ini apa sih yang tentunya dari kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi untuk nasional? Apakah ini ada sebuah tujuan dari pembuatan depo ini di Riau, Pak Ramli? Baik, terima kasih. Ini memang pertanyaan yang baik. Perlu kita informasikan kepada masyarakat, kepada teman-teman pengelola di pemerintahan maupun di masyarakat pada umumnya, bahwa pemerintah Provinsi Riau yang saya katakan tadi berkomitmen dalam rangka penyelenggaraan kearsipan ini, salah satunya dia berkomitmen untuk membantu pemerintah pusat dalam rangka menghimpun arsip-arsip instansi terkait yang akan dikelola oleh ANDRI per wilayah. Dan kalau kami bisa informasikan bahwa untuk Sumatera yang saya ketahui baru ada Aceh dan kemudian Riau. Nah, Aceh itu karena dulu memang mereka ditimpa musibah tsunami, sehingga ANDRI mendirikan perwakilan di sana. Kemudian Provinsi Riau memberikan kontribusi kurang lebih 8.000 meter persegi untuk dibangun depot arsip instansi vertikal. Artinya bahwa instansi vertikal yang ada di Provinsi Riau dapat menyimpan arsip-arsip bersejarahnya atau arsip-arsip yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan di bidangnya di depot arsip ini, yang dibangun oleh ANDRI dan dikelola langsung oleh ANDRI. Nah, itulah komitmen Provinsi Riau, sehingga kita berharap juga dengan komitmen ini kita pemerintah Provinsi Riau bisa juga sharing gitu. Barangkali setelah dibangun itu kita berharap kita juga bisa ikut sertakan di sana dalam rangka pengelolaan arsip statis yang ada di depot arsip Provinsi Riau. Kita tinggal sharing itu. Yang kedua, yang tadi disebutkan city tour. Memang kita persiapkan beberapa tempat. Antara lain di Pekanbaru juga, di seputaran Pekanbaru ini ada objek-objek sejarah, ada tempat-tempat yang bisa dikunjungi oleh peserta Rakernas, peserta Hari Kearsipan Nasional. Kemudian ada di Kabupaten Kampar. Kita punya juga di Kabupaten Kampar tuh ada objek bersejarah yang di Kampar kiri itu. Kemudian juga di Siak, di Istana Siak. Nah, tapi kalau yang sudah kita kondisikan benar adalah yang ke Istana Siak. Nah, ini nanti akan setelah peserta datang, mungkin di bahan rapatnya sudah kita ikut sertakan dengan promosi-promosi itu, dan mereka bisa memilih. Kalau memang ada di sini bisa kita tayangkan untuk bisa mereka melihat dan memilihnya. Kami kira itu ya.
Oke, baik saudara Tuan dan Puan, nanti tentu akan kita dapatkan informasi lebih jauh dan semoga nanti kita punya kesempatan menyapa Ibu Kepala Dinas Perpustakaan Kearsipan Provinsi Riau, Ibu Dr. Anda Mimi Yuliani Nazir, APT MM tentunya. Dan namun sebelumnya tentunya nanti juga kita akan dengarkan seperti apa komunikasi yang tentunya dilakukan oleh tim kegiatan atau kegiatan Arsip Nasional dari Provinsi Riau. Tentunya ada beberapa kesiapan sebelumnya dengan berkunjung ke pusat ya Pak. Seperti apa informasi-informasi lebih dalam nanti kita akan kupas lebih jauh. Baik, setelah ini kita akan mencoba untuk terkomunikasi dengan Ibu Kepala Dinas, Ibu Dr. Anda Mimi Yuliani Nazir, APT MSI. Namun sebelumnya kita akan simak beberapa informasi berikut ini. Taking a chance. Telling me to dance, taking a chance. Telling me to dance, taking a chance. Oke, masih spesial untuk saudari Jelita Riau Light pada hari ini, dan saudara sudah hadir di hadapan kita. Selain tadi ada narasumber, sebelumnya ada Bapak Ramli Arsyad SEME, dan saat ini di hadapan kita ada Ibu Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau, tentunya Ibu Dr. Anda Mimi Yuliani Nazir. Baik, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat Ibu ya. Ya, maaf lahir batin buat semuanya. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Sama-sama ya. Ibu. Baik Ibu, luar biasa. Riau tadi sudah panjang lebar dijelaskan Pak Ramli, tapi tentu ada hal yang harus Ibu sampaikan juga ke publik bagaimana terkait dengan persiapan Riau menjadi tuan rumah event nasional ya di 51 tahun Rakornas Arsip tentunya. Nah, tentu ada sebelumnya ada kegiatan yang dipersiapkan, ada komunikasi intens dari pemerintah Provinsi Riau dengan pihak pemerintah pusat tentunya terkait dengan acara ini. Mungkin bisa didetailkan Ibu, apakah juga ada arahan dari Bapak Gubernur agar acara ini terselenggara dengan baik, karena ini juga akan mengangkat marwah Bumi Lancang Kuning. Ibu Mimi, kami persilakan. Oke, terima kasih Mas Tri. Jadi ini merupakan suatu kesempatan yang sangat baik buat kita semua. Pertama-tama tentunya saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Ini kegiatan ini Hari Kearsipan Nasional ke-51, yang mana kegiatan ini sebenarnya merupakan kegiatan yang tertunda 2 tahun yang lalu. Jadi Provinsi Riau pada Hari Kearsipan yang ke-50 di Sulawesi Selatan, nah itu ada kegiatan di rapat exit meetingnya para pimpinan menunjuk ke Provinsi Riau sebagai tuan rumah dalam Hari Kearsipan ke-51. Nah, tentunya ini harusnya di tahun 2020. Kita sama-sama mengetahui bahwa pada tahun 2020 yaitu pandemi COVID terjadi, dan tentu ini nggak bisa dilakukan, dan makanya mengingat situasi dan kondisi pada tahun 2022 ini alhamdulillah sudah kondisi COVID sudah bisa diatasi. Dan pemerintahan pusat mencanangkan kalau kegiatan ini dilanjutkan di tahun 2022 ini. Dan di tahun 2021 akhir, pimpinan ANRI, Arsip Nasional Republik Indonesia sudah audiensi ke Bapak Gubernur untuk meminta kesanggupan kita sebagai tuan rumah untuk pelaksanaan di Riau ini, tepatnya di Pekanbaru. Alhamdulillah Pak Gubernur menyambut dengan sangat gembira bahwa kegiatan itu dilakukan di Provinsi Riau. Dan ini tentu berlanjut dengan beberapa kegiatan-kegiatan yang pada saat bulan Februari yang lalu kita, saya dan teman-teman Kepala Dinas Kearsipan, Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kota se-Provinsi Riau itu melakukan audiensi ke pusat, ya, baik itu ke
Pusnas maupun ke ANDRI. Dan di situ juga sudah disampaikan bahwa nanti kegiatan ini akan dilangsungkan di tanggal 17 dan 18 Mei puncaknya. Dan jawaban dari Bapak Gubernur sudah ada secara tertulis, dan kemudian sudah ada juga balasan dari ANDRI, dan alhamdulillah ini sudah berjalan dengan beberapa rapat yang secara baik itu secara daring maupun teman-teman dari ANDRI sudah melaksanakan survei ke Kota Pekanbaru, dan ini merupakan minggu yang sangat padat untuk persiapan-persiapan, dan kita sudah beberapa kali rapat dengan teman-teman OPD, dengan Pak Sekda, dengan Pak Asisten dan teman-teman OPD yang terkait dalam hal ini, dan terakhir tadi rapat dengan Ibu Sestama Amri dan Panitia ANDRI Pusat dengan IO, dengan Pak Sekda yang dipimpin langsung oleh Pak Sekda dan teman-teman OPD yang terkait di Provinsi Riau dan Kota Pekanbaru. Alhamdulillah semuanya sudah berjalan dengan baik, dan tentunya kita berharap kegiatan di hari H dan di pelaksanaan persiapan sebelumnya itu dapat berjalan dengan aman dan lancar. Dan kegiatan ini berlangsung dari tanggal 16 sampai tanggal 19. Tanggal 15 semua tim dari baik IO maupun panitia ANDRI pusat itu sudah ada di sini, tentu mempersiapkan sebelum kegiatan tersebut berjalan di hari H-nya. Di tanggal 15, tanggal 16 karena kita hari libur ya, tapi kita masih tetap melakukan persiapan-persiapan, di mana pada hari Senin tanggal 16 tersebut Kepala ANDRI itu sudah hadir, dan kita peserta-peserta juga sudah datang, dan dalam pendataan itu sudah tercatat 400 orang yang akan hadir, dan targetnya memang 880 orang, lebih kurang 1000, dan itu terdiri dari Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi dan Kabupaten Kota se-Indonesia. Dan hadir juga para undangan yang penerima penghargaan tentang pelaksanaan tata kelola arsip yang baik. Nah, itu ada sekitar 42 undangan yang akan menerima penghargaan, baik dari kementerian, lembaga, kemudian dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Nah, inilah yang menjadi tamu kita nantinya, tentunya sebagai orang Melayu yang terkenal dengan ramah, kemudian mau melakukan sesuatu untuk supaya kita kegiatannya lebih lancar. Nah, kita tentu harus mendukung kegiatan ini, dan ini sudah dilakukan persiapan-persiapan. Yang pertama tentunya kita menjemput kedatangan daripada baik para undangan maupun teman-teman dari kabupaten kota dan provinsi di bandara reguler maupun di bandara VIP, dan ini kita persiapkan. Dan di hari Senin akan ada welcome dinner oleh Bapak Gubernur untuk pejabat-pejabat pimpinan ANDRI, dan insya Allah karena pada hari Selasanya pagi itu dibuka oleh Bapak Menteri Dalam Negeri, dan tentu pada hari Senin tersebut sudah datang dan bersama-sama welcome dinner dengan Pak Gubernur dan pimpinan ANDRI dan peserta yang diundang oleh ANDRI. Nah, ini nanti akan berlangsung di gubernuran atau kediaman gubernur di Balai Serindit tepatnya. Pada hari Selasa itu akan dilakukan pembukaan rakornis, rapat koordinasi yang dihadiri oleh beberapa teman-teman dari provinsi dan kabupaten kota yang jumlahnya lebih kurang 880 target dari pesertanya, dan dibuka oleh Bapak Menteri Dalam Negeri, tentunya dihadiri oleh pimpinan kepala daerah kita, kepala daerah kabupaten kota se-Provinsi Riau, dan penerima penghargaan. Dan mudah-mudahan nanti di sini ada kegiatan-kegiatan yang berjalan tentang bagaimana penata laksanaan kearsipan di beberapa kementerian dan pemerintah provinsi dan kabupaten kota akan dilakukan ditayangkan oleh beberapa narasumber, dan nanti ada moderatornya dari kita, yaitu dari Kepala Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi Riau, insya Allah saya, kemudian Rektor Universitas Lancang Kuning Profesor Junaidi sebagai moderator yang kedua.
Dan ini berlangsung dari pagi sampai jam 4. Dan malamnya Selasa malam akan ada jamuan makan malam, yaitu exit meeting yang diikuti oleh kepala lembaga kearsipan daerah. Ya, ini menentukan untuk tahun 2000 untuk Hari Kearsipan Nasional yang ke-52 mau di mana gitu. Berarti kan untuk nanti menentukan yaitu provinsi mana nih yang akan mendapatkan mendapatkan giliran berikutnya. Setelah itu hari Rabu, ini hari Rabu ini penuh dengan pemberian penghargaan nih. Ada 42 penghargaan yang diberikan oleh Andri kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah provinsi dan kabupaten kota se-Indonesia. Nah, saya kembali lagi di hari Senin. Hari Senin itu nanti akan ada penyerahan dokumen kearsipan Kerajaan Melayu yang berasal dari Provinsi Riau dari Andri ke Bapak Gubernur. Jadi, ini merupakan suatu hal dokumen yang betul-betul kita menjadi suatu warisan lah ya namanya, tentang bagaimana Kerajaan Melayu di Provinsi Riau. Nah, itu nanti akan diterima oleh Bapak Gubernur. Kemudian di hari Rabu itu hari peringatan Arsip Nasional. Nah, ini tentu rencananya dihadiri oleh Bapak Menpan RB Pak Cahyokumolo dalam hal penyerahan penghargaan kearsipan tahun 2022. Dan disinilah nanti ada parade budaya memori kolektif bangsa, jadi bercerita tentang bagaimana kearsipan di Indonesia ini, kemudian penyerahan sertifikat terkait dengan kearsipan, kemudian penghargaan kepada Bapak Gubernur Riau, kemudian Wali Kota Pekanbaru, Bupati Siak terhadap komitmen pimpinan dalam kearsipan ini, dalam tata kelola arsip. Kemudian nanti akan ada pemberian penghargaan tentang pengelolaan arsip, audit eksternal arsip ya, Pak Ramli ya. Nah, alhamdulillah Provinsi Riau itu mendapatkan ya yang 5. Jogja, Jawa Barat, Jawa Timur, kemudian Riau dan DKI Jakarta. Jadi ada 6 provinsi yang akan menerimanya dan 10 kabupaten kota yang ada di Indonesia ini akan menerima. Alhamdulillah. Dan ini sampai sore, malamnya ada lagi jamuan yang disiapkan oleh Andri untuk pemerintahan provinsi, Andri dan lain-lainnya dengan Bapak Cahyokumolo. Dan ini ada lagi kegiatan di hari Kamis. Di hari Kamis itu ada kegiatan teman-teman dari karena ini adalah kita kedatangan dari teman-teman seluruh Indonesia yang kemungkinan belum pernah ke Riau atau sudah pernah ke Riau dan pingin lagi untuk melihat ke daerah wisata yang terkenal, yaitu salah satunya adalah Siak. Jadi Istana Siak. Jadi kita ada city tour Siak dan juga teman-teman di kota juga akan menyiapkan nanti city tour tour Pekanbaru. Nah, ini tentu bagi teman-teman yang mempunyai kesempatan, dan kita di hari yang sama di jam yang berbeda nanti akan ada seremoni peresmian papan nama tanah hibah Andri dari pemerintahan Provinsi Riau. Jadi pemerintahan Provinsi Riau menghibahkan tanahnya untuk pembangunan gedung arsip nasional yang tentu nanti akan ada ini ditujukan untuk arsip-arsip yang mana, apakah yang Sumatera atau ada mengenai arsip salah satu daripada presiden kita. Nah, itu nanti. Jadi itu penyerahannya pada saat hari Kamis tersebut dari pemerintahan Provinsi Riau ke Andri. Nah, ini beberapa kegiatan yang dilakukan di 4 hari tersebut. Jadi ini semoga dengan adanya kegiatan Hari Kearsipan Nasional ini dapat meningkatkan ekonomi masyarakat
kita di Provinsi Riau ini, terutama di Pekanbaru. Jadi hidup kan ekonominya, hotelnya penuh, kemudian UMKM-nya banyak yang berbelanja. Nah, pasar bawahnya juga banyak yang datang. Nah, mudah-mudahan dengan demikian bisa meningkatkan ekonomi daripada masyarakat di Provinsi Riau, terutama di Pekanbaru. Jadi seperti itu. Dan tentu kewajiban kita sebagai masyarakat Provinsi Riau, mari kita sukseskan kegiatan ini, kita menyambut teman-teman kita, saudara-saudara kita dari seluruh Indonesia dengan ramah tamah dan sebagai seorang Melayu, dan kita tunjukkanlah kita itu adalah berada di tanah Melayu lancang kuning ini. Demikian Pak. Oke, Mas baik. Tri. Baik, keren sekali ini audiens bahwa apa yang sudah dipaparkan oleh Ibu Kepala Dinas mewakili pemerintah Provinsi Riau, bahwa ini sangat luar biasa. Riau sangat bangga ketika kita menjadi tuan rumah ya Bu ya di event nasional. Baik, tadi sebelum kita nanti lagi bertanya ke Ibu Kepala Dinas, kami juga masih mengundang Bapak Ibu yang ada di live Zoom untuk bertanya, barangkali ada hal yang ingin ditanyakan atau ingin bertanya langsung bisa raise hand. Tadi ada pertanyaan, mungkin bisa dibuka untuk room chatnya, co-host. Oke, bisa kita lihat di sini. Ini ada pertanyaan. Izin Ibu Kadis, ini ada pertanyaan yang disampaikan tadi sebelumnya. Ada Pak Ramli yang sudah menjelaskan, menyampaikan bahwa ada pengelolaan arsip statis di depo dispersif. Seperti apa teknis kegiatannya, kemudian apakah kabupaten kota bisa mengikutinya minimal secara daring. Selanjutnya saran dari kami untuk BIMTEK agar bisa juga diikutkan arsiparis secara daring. Terima kasih. Silakan Ibu Kadis dan juga Pak Ramli bisa memberikan tanggapan jawaban dari pertanyaan yang sudah kita sampaikan tadi. Boleh. Baik, terima kasih. Ini dari Ibu mana tadi ya? Ibu Hernita. Oh, Kota Pekanbaru. Baik. Untuk kegiatan pengelolaan arsip secara arsip statis ini, ada tim dari Andri yang datang ke kita untuk melakukan pengelolaan arsip itu kerjasama dengan bidang akuisisi. Jadi Ibu bisa bergabung kira-kira pada saat mereka datang barengan dengan kegiatan ini. Ada dua kegiatan yang secara teknis mereka lakukan itu. Pertama BIMTEK yang kita sudah minta peserta dari kabupaten kota dan itu sudah masuk, kami laporkan juga kepada Bu Kadis. Kemudian yang kedua, kemarin sudah ada komunikasi dengan kami terkait dengan adanya pengolahan arsip di arsip statis. Berkaitan dengan restorasi atau yang lainnya, dan itu mereka akan langsung mengunjungi depot arsip kita, tim dari Andri. Jadi teman-teman baik dari kota maupun dari kabupaten kota yang lainnya yang kira-kira ingin bersama, silakan pada saat mereka datang itu, kalau tidak salah di hari kedua ya atau hari ketiga, itu akan bisa langsung kita berkomunikasi dan menimba ilmu dari sana. Kemudian yang terkait dengan BIMTEK, kita akan laksanakan, sudah kami komunikasikan dengan penyelenggaranya Ibu Sulistiawati, dan akan dilaksanakan di lantai 2 pada tanggal 17, lantai 2 Hotel Pangeran pada tanggal 17. Dari peserta bisa langsung menuju ke sana. Jam 8 akan diregistrasi dan kita akan melaksanakan kegiatan secara penuh 1 hari sampai jam 4 kalau nggak salah. Nah, itu dilaksanakan oleh Andri. Jadi seluruhnya kegiatan itu, rangkaian kegiatan dilaksanakan oleh Andri. Kita sebagai tuan rumah memfasilitasinya, menyampaikan ke teman-teman di daerah untuk dapat mengikutsertakan. Dan pesertanya terbatas. Yang khusus dari LKD saja ditambah dengan pengelola BPKAD, salah satu peserta dari BPKAD Kabupaten Kota. Kemudian dari provinsi ada beberapa OPD yang memang kita undang khusus berkaitan dengan pengelolaan arsip terjaganya. Kami kira demikian. Ada juga mungkin pertanyaan yang lain di situ tuh. Silakan Ibu bisa tambahkan. Oke. Dalam rangka Hari Kearsipan Nasional ini ada beberapa kegiatan. Yang pertama tadi sudah saya jelaskan tentang adanya rapat koordinasi nasional kearsipan dan penganugerahan kearsipan tahun 2022. Kemudian yang kedua,
yaitu adanya BIMTEK Arsip Terjaga Provinsi Riau. Nah, ini yang disampaikan oleh Pak Ramli tadi. Ini hanya khusus untuk arsiparis yang ada di Provinsi Riau. Jadi merupakan suatu penghargaan buat kita, teman-teman arsiparis di Provinsi Riau, dilakukan BIMTEK oleh Andri langsung di Hotel Pangeran. Yang diundang adalah arsiparis di 12 kabupaten kota dengan arsiparis di BPKAD. Kemudian untuk provinsi, arsiparis beberapa OPD yang ditunjuk untuk mengikuti kegiatan tersebut. Dan selain daripada ini memang terbatas karena kita ketahui juga terbatas ruangan dan terbatas dengan segala sumber dayanya. Makanya itu dilakukan terkhusus untuk Provinsi Riau. Kemudian yang kedua, ada beberapa kegiatan yang di luar daripada kegiatan rakor. Jadi teman-teman Andri melakukan kegiatan yang berkaitan dengan kearsipan, baik pembinaan maupun akuisisi di Provinsi Riau nih. Inilah yang harus kita manfaatkan sebesar-besarnya kedatangan daripada teman-teman Andri gitu, karena ini merupakan suatu kesempatan yang sangat baik untuk kita semua mengambil ilmu-ilmu daripada teman-teman di pusat di Andri. Nah itu. Kemudian saya lanjutkan, yaitu selain daripada kegiatan rapat koordinasi, kemudian penghargaan BIMTEK, ada pameran arsip dan eksibisi One Stop Services Andri, serta pemutaran tentang parade budaya Melayu. Jadi nanti di situ akan ada pameran arsip bagaimana Provinsi Riau ini dialiri oleh 4 sungai, kemudian kemana saja, kerajaannya mana. Nah itu nanti akan ada pameran arsip tersebut. Dan tentunya kita juga pengen tahu gitu, kalau masyarakat pengen tahu mungkin bisa melihat di sana. Tapi memang untuk kegiatan tersebut supaya tidak berjalan dengan baik, yang bisa masuk itu yang punya ID card gitu loh Pak Mas Tri untuk hal tersebut. Kemudian ada pameran UMKM. Nah, pameran UMKM ini tentunya kita ingin menampilkan hasil produk daripada Provinsi Riau, kabupaten kotanya, maka ini dikelola oleh teman-teman Dinas Perindustrian dan Perdagangan provinsi beserta teman-teman kabupaten kota. Jadi nanti akan ada Dekranasda, beberapa asosiasi produksi makanan kulinernya dari Provinsi Riau, dari kabupaten kota, kemudian produk-produk tenunan songket, kemudian batik Riau dan batik-batik kabupaten kota yang lainnya, dan itu tentunya kita bangga dengan hal ini. Kemudian ada pameran nanti one stop services itu nanti di kegiatan tersebut. Nah, ini beberapa hal yang kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Hari Kearsipan Nasional tersebut. Begitu Mas Tri. Oke, baik. Izin kembali, ada pertanyaan Bu Kadis dan juga Pak Ramli. Ini ada Ibu Murni dari Kemenak Rokan Hulu. Assalamualaikum, izin bertanya Bapak Ibu, kami dari Kemenak Kabupaten Rokan Hulu ingin bergabung menjadi peserta pada semua rangkaian kegiatan peringatan Hari Kearsipan Nasional ini. Bagaimana caranya, mohon arahannya? Ya. Jadi mengenai peserta daripada Hari Kearsipan ini yang menentukan adalah Andri, Arsip Nasional Republik Indonesia. Yang hadir 514 teman-teman kepala dinas kearsipan atau perpustakaan dan kearsipan ke kabupaten kota, kemudian 34 kepala dinas perpustakaan dan kearsipan di provinsi se-Indonesia. Berarti kan yang sebagai lembaga kearsipan daerah yang ada di masing-masing daerah tersebut. Jadi yang diundang yang ini kecuali ditambah dengan yang menerima penghargaan. Jadi memang khusus untuk para arsiparis atau pengelola daripada kearsipan yang ada di wilayah masing-masing. Jadi mungkin
Ini merupakan tapi bisa lihat di ini nanti Mas Tri, ada YouTube-nya juga disiarkan di ini secara online, jadi bisa dihadiri di sana. Oke, artinya nanti kalau yang yang tidak bisa hadir bisa melihat live ya Bu ya, karena ada kerjasama dengan beberapa media juga. Nah, ini ada tambahan pertanyaan Ibu Kadis, apakah instansi vertikal di daerah juga diundang untuk acara BIMTEK? Kemudian artinya apakah pamerannya ini tertutup untuk umum? Kalau untuk kegiatan seminar, kemudian rakor sudah jelas khusus untuk teman-teman lembaga kearsipan daerah, provinsi dan kabupaten kota se-Indonesia. Tetapi untuk pameran itu bisa dilihat karena kan ruangan pameran itu terpisah dengan ruangan ruangan daripada kegiatan rakor. Kalau BIMTEK juga sudah ada peserta yang tertentu yang ditunjuk dari Andri, jadi seperti itu. Oke, baik, terima kasih untuk pertanyaan Ibu Murni dari Kemenak Rokan Hulu. Jika ada pertanyaan kembali Bapak Ibu yang ada di virtual Zoom atau bisa melakukan chat room ya, melakukan pengetikan chat room atau juga di raise hand karena waktu kita hanya sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Berikut ada pertanyaan kembali ditujukan kepada narasumber pada program talkshow Jelita Riolite saat ini. Baik, hari ini kemudian ada pertanyaan dari Dinas Perpustakaan Kearsipan Kota Pekanbaru dari Ibu Hermita, Ibu Kadis. Mohon maaf pertanyaannya saya tadi belum terjawab semua. Saran kami untuk pengelolaan arsip statis dan BIMTEK tersebut juga bisa disaksikan secara daring. Apakah bisa nanti BIMTEK itu dilakukan secara daring agar mungkin barangkali yang tidak bisa hadir, ini sebuah masukan dan saran Ibu, mungkin bisa disampaikan ke panitia pusat bagaimana, apakah ini akan seperti apa Ibu Kadis, silakan. Oke. Dari surat yang kami terima itu memang hanya khusus di ruangan tersebut untuk teman-teman yang sudah diundang. Namun demikian ini merupakan suatu saran yang sangat baik. Kami akan sampaikan kepada panitia pusat. Mudah-mudahan bisa diakomodir sehingga teman-teman arsiparis yang tidak bisa hadir pada BIMTEK tersebut bisa mengikutinya secara live ya, seperti itu. Ya. Oke, baik, sudah sangat jelas Bapak Ibu, silakan kembali, masih ada waktu tersisa kurang lebih 10 menit ke depan. Apakah jika ada pertanyaan kami akan berikan kesempatan, boleh langsung raise hand menyapa narasumber kita langsung dari gedung Ismail Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Kami mengingatkan karena acara ini dialog kita ada sertifikat, kami menginformasikan kepada Bapak Ibu untuk melakukan mengisi absen yang sudah di-share dari link absensi di virtual Zoom pada dialog Jelita Riolite pada siang hari ini. Silakan Bapak Ibu, barangkali juga nanti yang dibutuhkan kita bisa share oleh co-host, baik itu absensi, profil dan lain sebagainya. Dan juga website tentang info Rakornas sudah di-sharekan oleh co-host kami, bisa diklik informasi-informasi yang sudah tersedia dari kegiatan talkshow kita hari ini. Baik, apakah masih ada pertanyaan? Jika tidak, mungkin kita akan menuju ke closing statement dan ingin mendengarkan mungkin barangkali ada sebuah hal yang disampaikan oleh Bapak Gubernur melalui Ibu Kadis dalam mensukseskan kegiatan kita di 51 tahun Hari Arsip Nasional di mana Riau menjadi tuan rumah di tahun 2022. Jika tidak, kami berikan kesempatan kepada Ibu Kadis untuk memberikan closing statement ya, bagaimana kita masyarakat juga bisa berpartisipasi, kemudian acara bisa begitu lancar dan ini punya impact yang luar biasa, dan mengingatkan kembali bahwa Hari Arsip yang ditaja di Riau ini ada kekhususannya. Kembali Ibu Kadis, kami persilakan. Ya. Jadi tema daripada Hari Kearsipan Nasional sekarang ini adalah sinergi kearsipan untuk kemajuan bangsa. Berarti bagaimana pentingnya arsip untuk kemajuan bangsa, baik yang sudah berlalu maupun yang akan datang. Jadi tertib arsip, transformasi digital kearsipan, memori kolektif bangsa. Nah, ini merupakan temanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada saat acara 4 hari berturut-turut tersebut kita selalu menampilkan tentang budaya Melayu. Nah, ini suatu hal yang merupakan suatu hal yang perlu kita tampilkan
karena seluruh Indonesia hadir di sini dan tentunya kita ingin menampilkan bagaimana sih Melayu itu. Nah, ini kan merupakan suatu arsip dokumen yang perlu ini kan juga dilihat gitu. Nah, pada saat hari kearsipan tersebut, sepekan daripada kegiatan tersebut ada surat edaran dari Bapak Gubernur. Nah, itu kita semua berpakaian Melayu. Jadi kalau kita dilihat sama yang peserta, oh ternyata pakaian Melayu seperti ini. Jadi nanti Pak Ramli pakai baju ini baju teluk belang lengkap ya Pak ya, pakai tanja gitu, pakai kain samping dan kita yang perempuan juga. Kemudian nanti pembukaannya sudah jelas ada tari ini sambutan tari persembahan, kemudian ada beberapa tari nanti yang akan ditampilkan yang namanya parade budaya. Jadi menampilkan dari Sabang sampai Merauke. Nah, untuk hal tersebut, nah ini merupakan suatu hal yang betul-betul menampilkan budaya dan tentang dokumen kearsipan. Dan tentu pada kesempatan ini saya menghimbau tentunya kita sebagai warga negara Republik Indonesia, terutama Provinsi Riau dan khususnya Kota Pekanbaru, mari sama-sama kita melakukan mensupport kegiatan ini, yaitu supaya berjalan dengan lancar, mendoakan kegiatan ini berjalan dengan lancar, aman dan tidak terjadi sesuatu apapun, dan ini merupakan marwah daripada kita semua dari masyarakat Provinsi Riau untuk mensukseskan kegiatan ini. Maka cerminkanlah sebagai orang Melayu yang ramah, sopan, santun, salam, dan tentunya menyapa daripada semua peserta yang hadir di Provinsi Riau ini. Dan itu kita sambut dari bandara loh Pak Tri, kita akan sambut teman-teman di bandara baik di VIP maupun di bandara reguler yang akan datang teman-teman tersebut. Mungkin seperti itu. Sekali lagi mari kita sukseskan Hari Kearsipan Nasional ke-51 di Provinsi Riau ini. Baik, terima kasih Bu Kadis. Salam arsip. Ya. Dan luar biasa informasi yang sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Dinas Perpustakaan Kearsipan Provinsi Riau mewakili pemerintah Provinsi Riau, bagaimana Riau sudah sangat siap insya Allah untuk mensukseskan menyambut Rakornas Hari Kearsipan Nasional ke-51 tahun yang tentunya ditaja sejak tanggal 15 ya Bu ya, untuk menyambut tamu-tamu sampai di hari Jumat itu tentunya tanggal sekitar 19 ya Bu ya, 19. Kita menjadi tuan rumah, jangan sampai kalau misalnya nanti kita menunggu jadi tuan rumah lagi tentu 34 tahun lagi. nah Oke, jadi semuanya masyarakat Riau harus berpartisipasi untuk mensukseskan acara ini. Sekali lagi sukses untuk Riau karena kita menjadi tuan rumah helat spesial di Hari Arsip Nasional ke-51 tahun. Baik Pak Ramli, terima kasih atas waktunya. Ibu Kadis, terima kasih, sukses. Kami semuanya juga mendukung. Saya Tri dari Jelita Riau mewakili tim yang bertugas hari ini, Zainal dan juga Adinda, sampaikan terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf jika ada salah kata dalam program dialog spesial hari ini. Buat teman-teman yang ada di Zoom tentunya bisa kembali menyampaikan informasi dan mengisi absensi untuk mendapatkan sertifikat, atau jika ada informasi yang ingin diperoleh dapat menghubungi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau tentunya. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, salah.